Imam Ali juga pernah menyatakan untuk menghormati persaudaraan. Jadi ada yang bersaudara dengan karena imannya dan juga bersaudara karena kemanusiaannya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, selain umat muslimin muslimat Bali, di sini juga ada apa? Panglisir ya. Panglisir ya. Jadi alhamdulillah kita semua ini bersilaturahim, menyambung kekerabatan, tali rasa, karena kita di Indonesia ini adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang meskipun beragam, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Sunda, ada yang Bali, tapi kita semua satu saudara, dan kita meskipun berbeda tapi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, izin juga dalam rangka Hari Santri 22 Oktober ini juga merupakan perjuangan sesepuh NU, pendiri NU yang mengeluarkan resolusi jihad perlawanan kepada penjajah Belanda di masa itu, yakni Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari ini perlu diketahui adalah, kalau biasa diriwayatkan kan keturunan Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir Pajang. Nah, itu juga masih berkerabat, masih ada keturunan dengan Bali, masih ada keturunan dengan Banten. Nah, jadi kulo juga izin ini mau menyambungkan silsilah untuk kekerabatan, karena Rasulullah juga bersabda itu adalah ta'lamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih kekerabatan. Nah, jadi ini izin karena ada beliau juga, kami itu mau menyampaikan bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari dan juga kami keluarga Banten, keluarga Wali Songo itu pun juga keturunan Bali. Kami juga keturunan Prabu Udayana Bali. Dan kita ini juga keturunan Arya Bebet yang ada di Bali, anaknya Gajah Mada yang berupaya menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Nah, jadi kalau izin bacakan yang dari data yang kami temukan, jadi bahwasanya kita membacanya dari atas dulu, dari Prabu Udayana ini. Jadi Prabu Udayana Bali ini menikah dengan Mahendrata, anak Sri Makutawangsa Wardana yang merupakan anak dari Sri Isyana Tunggawijaya, anak Empu Sendok. Jadi ini kita kembali ke zaman Medang Mataram kuno, masih zamannya Hindu dan Buddha. Nah, Prabu Udayana Bali ini memiliki putra bernama Prabu Erlangga. Nah, Prabu Erlangga kemudian mendirikan kerajaan Kediri di anaknya yang bernama Sri Samarawijaya. Jadi kalau Prabu Erlangga itu kerajaannya kerajaan Panjalu. Nanti terpecah, ada Kediri, ada Jenggala. Nah, ini yang kita dari data Babatan Najawi biasa meriwayatkannya silsilah kepada jalur Kediri, yaitu Prabu Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, kita masih berbicara masalah polemik nasab Ba'alawi ya, yang semakin kesini semakin ramai ya, ramai dengan segala permasalahannya, dan mungkin ini pertanda bahwa akan ramai dengan segala kemenangan. Saudara dan sahabat di mana saja berada, bahwa beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan seminar Nasab Ba'alawi di Bali. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjalan dengan lancar ya, dengan para pembicara Kiai Haji Imaduddin Usman dan Kiai Haji Alawi Nurul Alam ya, yang sebagai pembicaranya, dan alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar dan aman sentosa ya, tidak ada satu insiden apapun, dan ini bertanda bahwa Bali kondusif ya, walaupun banyak para
penganut agama Hindu dan Buddha, tapi Islamnya cukup berjalan sesuai aturannya, ya, sesuai dengan Islamnya, ya, bahkan sangat tinggi antusias mereka dalam persatuan dan kesatuan. Dan ini perlu kita contoh dan kita ambil hikmah dari apa yang terjadi di Bali. Sahabat dan saudara-saudaraku, seminar dilaksanakan di Bali dalam arti satu, ya, menjelaskan, menyampaikan informasi dan menyampaikan yang hak dan yang batil, melawan yang kebatilan. Jadi yang hak itu artinya yang benar harus dikatakan, kul innaka walau kana murran, dikatakan sekalipun itu pahit. Pahit dalam arti bukan rasanya, tapi pahit akibatnya. Mudah-mudahan tidak ada akibatnya, dan akibatnya akan bukan pahit tapi manis, ya. Karena orang pemeluk Islam di Bali cukup menerima dengan hasil daripada seminar Nasabah Alawi. Baik sahabat, tidak berlama-lama, yuk kita simak saja bagaimana perjalanan atau pelaksanaan seminar di Bali ini, ya. Bagaimana terjadinya, bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang, dan keseruan bagaimana yang perlu kita, ini sangat seru katanya, ya. Jadi perlu kita simak dari awal sampai akhir. Yuk kita simak pelaksanaan seminar polemik Nasabah Alawi di Bali. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, nyuwun sewu sahibul baitnya dulu ini, Kiai Haji Muhammad Suryadi, sekaligus Ketua PCNU Kota Denpasar, yang kami berterima kasih melalui berkat wasilah beliau, perjuangan beliau, kami bisa berkumpul bersilaturahim dengan para saudara-saudara di Bali ini. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafiz Roy Suryah PWNU Bali. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Syamsul Hadi, Wakil Ketua Tadfisiyah PWNU Bali. Yang kami hormati, kami muliakan Anak Agung, Lurah Agung, Penglisir Puri Grenceng. Mohon maaf kalau salah sebut, yang mulia. Yang kami hormati, kami muliakan Mustasyar PCNU Kota Denpasar Pak Haji Wikondo. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Ahmad Jadi Fawaid, Mustasyar PCNU Kota Denpasar. Kami dengar juga masih keluarga Sidogiri juga, ya, masih keluarga besar. Okay. Dan kami hormati, kami muliakan sedulur kami Kakanda Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, dan seluruh saudara-saudara sekalian dari keluarga NU, keluarga PWI, keluarga muslimin muslimat, dan juga wong Bali. Kita semua bersaudara. Imam Ali juga pernah menyatakan untuk menghormati persaudaraan. Jadi ada yang bersaudara dengan karena imannya, dan juga bersaudara karena kemanusiaannya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, selain umat muslimin muslimat Bali, di sini juga ada Panglisir, ya. Panglisir, ya. Jadi alhamdulillah kita semua ini bersilaturahim, menyambung kekerabatan, tali rasa, karena kita di Indonesia ini adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang meskipun beragam, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Sunda, ada yang Bali, tapi kita semua satu saudara, dan kita meskipun berbeda tapi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, izin juga dalam rangka Hari Santri 22 Oktober ini juga merupakan perjuangan sesepuh NU, pendiri NU, yang mengeluarkan resolusi jihad perlawanan kepada penjajah Belanda di masa itu, yakni Syekh Hasyim Asy'ari. Nah,
Syekh Hasyim Asy'ari ini perlu diketahui adalah kalau biasa diriwayatkan kan keturunan Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir Pajang. Nah itu juga masih berkerabat, masih ada keturunan dengan Bali, masih ada keturunan dengan Banten. Nah, jadi kulo juga izin ini mau menyambungkan silsilah untuk kekerabatan, karena Rasulullah juga bersabda itu adalah ta'lamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih kekerabatan. Nah, jadi ini izin karena ada beliau juga, kami itu mau menyampaikan bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari dan juga kami keluarga Banten, keluarga Wali Songo itu pun juga keturunan Bali. Kami juga keturunan Prabu Udayana Bali. Dan kita ini juga keturunan Arya Bebet yang ada di Bali, anaknya Gajah Mada yang berupaya menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Nah, jadi kalau izin bacakan yang dari data yang kami temukan. Jadi bahwasanya kita membacanya dari atas dulu, dari Prabu Udayana ini. Jadi Prabu Udayana Bali ini menikah dengan Mahendrata, anak Sri Makutawangsa Wardana yang merupakan anak dari Sri Isyana Tunggawijaya, anak Empu Sendok. Jadi ini kita kembali ke zaman Medang Mataram kuno, masih zamannya Hindu dan Buddha. Nah, Prabu Udayana Bali ini memiliki putra bernama Prabu Erlangga. Nah, Prabu Erlangga kemudian mendirikan kerajaan Kediri di anaknya yang bernama Sri Samarawijaya. Jadi kalau Prabu Erlangga itu kerajaannya kerajaan Panjalu. Nanti terpecah ada Kediri, ada Jenggala. Nah, ini yang kita dari data Babatan Najawi biasa meriwayatkannya silsilah kepada jalur Kediri, yaitu Prabu Jayabaya. Nah, jadi di Nusantara itu kalau di Jogja ada istilah silsilah Panengen sama Pangiwo. Pangiwo itu kepada leluhur raja-raja Nusantara pribumi, yang Panengen nanti ke jalur Arab ke Rasulullah. Nah, begitu pula kali ini kita mungkin bisa tahu Syekh Hasyim Asy'ari punya silsilah ke Rasulullah, tapi biasanya dibelokkan ke Ba'alawi. Nanti sekalian kita bicarakan juga. Nah, ini silsilah Pangiwonya dulu, silsilah ke leluhur raja-raja Nusantara. Nah, kalau izin sambung, Prabu Erlangga ini berputra Sri Samarawijaya kerajaan Kediri, yang berputra Sri Jayawarsa, berputra Raja Bameswara, berputra Prabu Jayabaya Kediri. Nah, saya juga lupa nih, beliau juga asalnya dari Kediri nih, ya masih leluhur beliau juga, Pak Haji Suryadi. Oke. Nah, Prabu Jayabaya Kediri ini berputra Mahamentri Srikan Sri Sareswara Nyuwun Sewu, dan berputra Sri Kameswara yang punya gelar Triwikramawatara Aniwariwirya Parakramadigjaya Utunggadewa, yang menikah dengan Sri Kirana yang merupakan putri Raja Jenggala yang namanya Sri Mahaja Girindra. Kemudian berputra Girinata, pemuda Jiput, yang kemudian menikah dengan Ken Endok, dan berputralah Raja Singosari Ken Arok terkenalnya itu. Nah, alias gelar resminya adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi, Raja Singosari pertama. Nah, kalau dalam data Babatan Najawi biasanya dari silsilah Majapahit kerajaan Singosarinya hilang langsung ke Kediri. Nah, kita karena sudah melakukan penelitian sifatnya koroborasi dan kolaborasi data dengan data primer, makanya dari Kediri kita ke Singosari dulu baru ke Majapahit. Nah, Ken Arok Raja Singosari ini berputra Mahesa Wong Ateleng, kemudian memiliki anak Narasingamurti Mahisa Cempaka, memiliki anak Dyah Lembutal, barulah berputra Raden Wijaya Raja Majapahit. Yang atasnya tadi, sisi atasnya Prabu Udayana Bali ya. Jadi artinya Singosari, Kediri, Majapahit itu masih keturunan Prabu Udayana Bali. Nah, Raden Wijaya ini aliasnya Kertarajasa Jayawardana, kemudian memiliki putri Ratu Tribuana Tunggadewi. Nah, ini menarik saudara-saudara, karena saat ini nih di Surabaya, di Jawa Timur itu kan lagi pemilihan calon gubernur. Semua pasangannya calon itu perempuan semua. Ada Ibu Kofifa, ada Ibu Risma, ada Ibu Lulu. Nah, ini pengulangan sejarah karena di Jawa Timur Majapahit di masa lalu pernah dipimpinnya oleh seorang ratu Tribuana Tunggadewi. Nah, ini insya Allah di Jawa Timur akan segera sejarah berulang. Nah, kemudian Tribuana Tunggadewi memiliki putri Dyah Nertaja Iswari Bre Pajang yang merupakan saudara dari Raja Majapahit Hayam Wuruk.
Kemudian berputra Raja Majapahit yang bergelar Wikramawardhana. Nah, Wikramawardhana berputra Raja Majapahit Bre Kertawijaya yang menikahi putri Campa, Campa Indochina. Jadi kalau Cina Campa tuh kita memiliki kerabatan juga itu. Nah, namanya Putri Dwarawati yang merupakan anak daripada Raja Campa Indochina itu Indrawarman yang ke-6. Nah, dari sinilah berputri Dewi Kaniraras Retna Pembayun Handayan Ningrat, merupakan neneknya Jaka Tingkir. Nah, jadi Dewi Ratna Kaniraras Handayan Ningrat ini menikah dengan Prabu Handayan Ningrat, berputra Kebo Kenongo, berputra Sultan Hadiwijoyo Pajang, Joko Tingkir. Kemudian berputralah Pangeran Benowo I, berputra Pangeran Benowo II, leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum ke Syekh Hasyim Asy'ari, Pangeran Benowo I ini juga memiliki putri selain putra. Nah, putri pertamanya adalah Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri. Itu merupakan permaisuri Sultan Banten yang ketiga, Maulana Muhammad Nasruddin. Sehingga dari Sultan Abdul Mafakir Abdul Qadir, leluhur kami dari Banten, kami masih bersambung juga ke Pajang, bersambung juga ke Majapahit, ke Singosari, ke Kediri, atasnya pun juga bersambung ke Bali, para budayana. Nah, Pangeran Benowo I juga memiliki putri bernama Ratu Masadi Diah Banowati, merupakan ibunya Sultan Agung Mataram. Nah, jadi kalau ada yang dari Jogja, ada pindahan dari Solo dan lain-lain, kita masih saudara juga ini, sama-sama Pangeran Benowo. Nah, Sultan Agung nantinya juga di Madura memiliki menantu Cakraningrat I. Jadi kalau ada yang dari Madura nyambung kekerabatan juga itu. Nah, kalau Banten dari garis perempuan, kalau Syekh Hasyim Asy'ari garis lakinya kepada Pangeran Benowo. Nah, cuman sekaligus saya meluruskan juga silsilah Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tadi kan kita sampai ke Pangeran Benowo. Ini kulo izin bacakan silsilah Hasyim Asy'ari naik ke atas garis laki sampai Pangeran Benowo sampai dengan Rasulullah, tapi sekaligus meluruskan bukan lewat jalur Ba'alawi muasal Yaman. Jadi untuk termasuk Gus Dur, termasuk Hasyim Asy'ari, ini silsilahnya pun garis lakinya ke Pajang. Jadi Abdurrahman Wahid, Gus Dur sekaligus kita bacakan bin Abdul Wahid Hasyim bin Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari bin Kiai Muhammad Abu Sarwani bin Kiai Abdul Wahid Salatiga bin Syekh Jumali alias Mbah Tuyuhan bin Said Abdul Alim bin Mbah Mutamakin Kajen bin Syekh Abdurrahman Sambu Lasem, baru bin Pangeran Alif, dan baru bin Pangeran Benowo II alias Abdul Halim Sani alias Abdullah alias Pangeran Sumo Hadi Negoro. Nah, dari Pangeran Benowo II yang tadi kita sambungkan ke Bali, Pangeran Benowo II ini garis lakinya bin Pangeran Benowo I, bin Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir Pajang, bin Kebo Kenongo. Nah, kalau Jaka Tingkir punya nama Arabnya Abdurrahman, kalau Kebo Kenongo punya nama Arabnya Abdul Aziz, bin Handayan Ningrat punya nama Arabnya Abdul Fatah, bin Ishak alias Raden Haryo Pandoyo alias Raja Buaya Putih alias Bajul Petak, bin Muhammad Syamsuddin Tabriz Kebungsuan, bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini, bin Mahmudinil Kubro. Jadi kalau versi Ba'alawi kan langsung bin Ahmad Jalaluddin. Nah, ini kami luruskan berdasarkan data Jogja, perbandingan kolaborasi data manuskrip Nusantara dengan nakib, datanya nakib internasional. Alhamdulillah ini sudah diisbatkan oleh jalur nakib dari Irak, Mesir, dan India. Jadi dalam data Jogja, Jumadil Kubro adalah anak dari Mahmudinil Kubro. Nah, dalam data nakib internasional adalah Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Hussein bin Ahmad Kabir. Jadi bukan Ahmad Jalaluddin, tapi yang benar Jalaluddin bin Ahmad. Baru bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naki Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Wali Songo, Gus Dur, Syekh Hasyim Asy'ari, silsilah panangannya ke Arabnya itu
lewat jalur terah waliullah, terah Rasulullah, lewat jalur muasal kedatangan Uzbek. Makanya ini sejalurnya ada gelarnya Mahdum, karena Syekh Jumadil Kubro itu kan punya anak Mahdum Ibrahim As-Samarkandi, ayah Sunan Ampel. Gelar Mahdum dan gelar Samarkand itu dari Uzbekistan, makanya bukan dari jalur Habib Ba'alawi muasal Yaman. Nah, torikohnya pun juga jelas. Jadi wali Nusantara ini ada dua muasal kedatangan yang dulu sempat dibelokkan oleh oknum Yaman. Padahal dalam sejarah Nusantara tidak ada satupun wali-wali kita yang bertorikoh Ba'alawiyah. Di zaman dulu tidak ada yang tawasul kepada Fakih Muqaddam, adanya kepada wali-wali yang Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya. Nah, dari jalur Uzbek ini menurunkan torikoh-torikoh semacam Naqsyabandiyah, Syatariyah, dan juga yang zaman dulu ada Kubrowiyah. Tapi yang zaman sekarang berkembang tinggal Syatariyah sama Naqsyabandiyah. Nah, Jumadil Kubro memiliki menantu. Jadi kalau yang menurun ke Wali Songo ada dua cabang. Kalau yang keturunan garis lakinya ke jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati yang kedua, Sunan Gunung Jati 4 Fathahilah, itu semua dari jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Itu saudara-saudara kalau misalkan ngecek Google Image tulis Sayyid Uzbekistan, yaitu wajah-wajah fenotip ciri fisiknya yang mirip kita-kita, dibandingkan dengan para Habib Ba'alawi itu beda, ciri-ciri fisiknya beda. Syekh Jumadil Kubro memiliki menantu namanya Maulana Ishaq yang berasal dari keluarga Maroko. Nah, jadi itulah yang nanti menurunkan Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama Sedatul Kafi Al-Hasani, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga Abdurrahman Al-Qadiri Al-Jalani Al-Hasani. Leluhurnya Sidogiri. Jadi bukan Abdurrahman Basyeban, itu pun hasil pembelokan. Yang benar adalah Abdurrahman Al-Qadiri, menantu Syarif Hidayatullah. Jadi Abdurrahman Al-Qadirinya Al-Jailani Al-Hasani, mertua beliau Syarif Hidayatullah Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, jadi ini penelitian kita ini dalam rangka meluruskan sejarah dan sejarah Nusantara. Jangan mau dibelok-belokkan. Nah, tapi kami juga mengkaji tidak hanya silsilah jalur ke Rasulullahnya, tapi silsilah Nusantaranya pun kami pelajari, nyambung ke Prabu Udayana Bali tadi. Nah, termasuk tokoh Majapahit itu namanya adalah Patih Gajah Mada. Di zaman Hayam Wuruk kan beliau memiliki sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara. Beliau itu ketika itu punya istri di Jawa tapi tidak berketurunan. Ketika di Bali dapatlah anak bernama Arya Bebet. Ya, Pak, itu ya sebutnya Bebet. Nah, jadi itu Gajah Mada itu juga berketurunan di Bali. Itu pun juga nanti menurunkan Syekh Hasyim Asy'ari juga. Jadi Arya Bebet ini menikah dengan ibunya adalah orang Bali. Jadi Arya Bebet yang putra Gajah Mada ini menikah dengan Niluh Ayu Rangga, putri daripada Pangeran Pasek Wanagiri. Nyuwun sewu, Pasek apa Pasek bacanya? Pasek. Oh, nggih. Nah, Arya Bebet ini kemudian memiliki putra dan putri. Kalau putranya namanya Arya Tuas. Arya Tuas nanti berputra Lurah Bebet. Nah, itu berketurunan di Bali. Nah, sedangkan dari putrinya bernama Ni Gusti Ayu Wanagiri. Nah, Ni Gusti Ayu Wanagiri inilah yang menikah dengan Muslim, yakni Muhammad Syamsu Tabriz kebungsuan anaknya Syekh Jumadil Kubro. Nah, kemudian berputralah tadi Aryo Pandoyo alias Said Ishak alias Pangeran Petak alias Bajul Segoro. Nah, Aryo Pandoyo ini kalau dalam data Jogja disebutnya sebagai keturunan generasi ketiga dari Gajah Mada. Nah, itu nyambungnya melalui jalur garis ibunya. Karena kalau garis lakinya berdasarkan data Tebu Ireng, data Cirebon, manuskrip Carup Kanda Carang Satus, data Tinjauan Tulis Sejarah Banten, bahkan data Malaysia di Kelantan sana, itu garis lakinya memang ke Rasulullah. Bahkan keluarga pujangga Jawa masa lalu, Ronggo Warsito, itu kan juga garis laki kepada Jaka Tingkir juga. Ayah beliau pun punya gelar Sayyid Obrois. Ada Sayyidnya karena penanda garis laki sisa pandangannya ke Arab, tapi bukan Yaman. Garis perempuannya ke Gajah Mada, ke Majapahit, dan juga ke Bali. Jadi tokoh Bali yang menjadi leluhur Syekh Hasyim Asy'ari ada Prabu Udayana, ada Arya Bebet. Nah, itulah leluhur Bali yang menjadi sesepuh Syekh Hasyim Asy'ari.
leluhur warga NU juga leluhur warga Banten, Cirebon dan Wali Songo lainnya. Nah, jadi itulah silsilah itu sesuai dengan sabda Rasul dipelajari untuk nyambung silaturahim, nyambung kekerabatan, untuk kita menyambung kekompakan, bukan disalahgunakan untuk berlaku rasis, sombong, merendahkan yang lain, maka itu menyalahgunakan kaidah ilmu nasab. Kami sangat prihatin akan kaum-kaum dari oknum-oknum kalangan Habib Ba'alawi Masalaman. Nah, kalau oknum itu kan semestinya sedikit. Kami menyangkannya kok ini malah banyak yang berlaku zalim dan salah ini. Bahkan kami juga kemarin ngobrol-ngobrol, ada yang bersaksi tanpa kami sebut nama, perlakuan rasis. Jadi kalau kalangan mereka tuh disebutnya jamaah, kalau yang di luar jamaah itu rasis lah ibaratnya. Padahal dalam Islam itu tidak diajarkan demikian. Sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah karena ketakwaan, bukan karena nasab. Nah, nasab itu sekedar untuk kita saling kenal mengenal, saling nyambung silaturahim. Kemuliaan itu bukan karena nasab tapi karena ketakwaan. Dan Allah juga akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Tapi tetap kita menghormati tokoh-tokoh yang lebih sepuh, tokoh-tokoh penguasa daerah yang memang keturunannya tetap kita hormati, tapi bukan kemudian kita jangan mau dijajah atau direndahkan dengan masalah hanya karena keturunan, apalagi oleh keturunan pendatang imigran Yaman. Nyuwun sewu, ini kan hari santri tanggal 22 Oktober dicanangkan resolusi jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, tahun 1934 sudah ada Sumpah Pemuda Arab untuk berkolaborasi sebagai satu bangsa. Nah, kalau orang-orang Arab kita nggak begitu masalah dengan para masyayikh dan lain-lain, karena memang di masa-masa pasca resolusi jihad itu kan berlanjut kepada perang di Surabaya 10 November 1945. Tetap ada orang-orang Arab dari jalur masyayikh yang turut berkontribusi dari segi jurnalis dan lain sebagainya. Tapi yang kami sayangkan, para Habib Ba'alawi muasal Yaman yang zaman sekarang ngaku-ngaku berjasa di negeri ini, masa itu pada kemana? Mereka tidak ada yang ikut berjuang dalam 10 November 1945. Padahal di Surabaya itu ada makam Boto Putih Bifakih, ada makam Ampel, banyak orang-orang Ba'alawi, tapi tidak ada satupun yang turut berjuang dalam perang pahlawan 10 November 1945. Bahkan di 22 Oktober ulama pribumi kita, ulama Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Sedangkan kalangan Habib Ba'alawi muasal Yaman di masa lalu malah mengeluarkan fatwa haram kalau melawan penjajah. Contohnya Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Di masa itu abad 19 tahun 1800-an, beliau malah mengeluarkan fatwa larangan untuk berjihad. Jadi pada waktu itu kiai-kiai Nusantara itu semacam Syekh Asnawi Caringin, satu ini dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan di Banten juga ada dari atasnya juga Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Itu dari para kiai-kiai Torikoh Qadiriyah wa Nasabandiyah itu melihat ketidakadilan para penjajah Belanda, dan mereka ulama-ulama di Banten masa itu mengeluarkan untuk melakukan perjuangan jihad melawan penjajah. Nah, tapi siapa yang mengcounter bahwasanya berjuang itu bukan jihad tapi malah haram? Ya justru Antek Londo Utsman bin Yahya ini. Kita memiliki data bukti bahwasanya tahun 1886 Utsman bin Yahya ini surat menyurat dengan Snoep Hurgonje dari Belanda. Dari surat menyurat itu beliau intinya curhat bahwasanya dikritik oleh ulama pencetus NU Syekh Nawawi Al-Bantani, yang nantinya sanatnya kan kebanyakan ulama NU nyambung ke beliau. Jadi kalau ada yang menyatakan ulama-ulama zaman dulu itu mengakui nasab Ba'alawi, ya tunggu dulu, karena masa itu belum melakukan penelitian. Tapi ulama masa lalu sudah ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, mengkritisi para Ba'alawi. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada dua hal yang dilakukan Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni mengcounter doktrin dari para Habib Ba'alawi muasal Yaman. Mereka biasa mendoktrin bahwasanya
berguru kepada satu habib bodoh itu nauzubillah min zalik lebih mulia, lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, astagfirullah nauzubillah min zalik. Dan bahkan juga ada kabar-kabar yang menyebar kaki kotornya habib yang maksiat, yang bodoh itu lebih mulia daripada sorbannya kiai yang artinya yang kakinya yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Nah, itu kan suatu perendahan. Karena pada dasarnya itu karena hanya menggunakan nasab saja, padahal nasab bukan untuk diutamakan melalui ilmu, justru ilmu yang lebih utama. Nah, Syekh Nawawi itu dari masa lalu sudah menyatakan satu ulama amilin lebih utama daripada 70 sayyid, tanda kutip ya, yang asli. Nah, jadi sayyid asli yang bodoh, mohon maaf, itu lebih utama, yang 70 sayyid asli yang bodoh itu kalah utama dibandingkan satu ulama yang amilin. Nah, apalagi kalau ngaku-ngaku sayyid. Habib ini kan ngaku-ngaku. Jadi jauh sekali itu. Jadi satu ulama amilin lebih utama daripada 70 sayyid asli yang bodoh. Apalagi dari habib yang ngaku-ngaku sayyid. Itu kalah jauh daripada satu ulama amilin. Dan ini alhamdulillah satu Kiai Imad ini sudah bisa mengalahkan Habib Balawi. Nah, tapi nyuwun sewu, itu counter pertama Syekh Nawawi. Yang kedua, Syekh Nawawi juga mengkritisi fatwa-fatwanya daripada Utsman bin Yahya yang ketika itu berani mengkritisi pejuang-pejuang thariqah. Nah, sehingga karena masalah mengcounter doktrin dan mengcounter kebijakannya daripada Utsman bin Yahya, Utsman bin Yahya di tahun 1886 mengeluarkan surat curhatan kepada orang Belanda seluruh gurunya. Salah satunya beliau minta perlindungan pemerintah Hindia Belanda karena beliau takut kekhawatiran keselamatan ini terganggu oleh para ulama Banten yang mengkritisi beliau. Nah, dan beliau juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Hindia Belanda agar tulisan-tulisan beliau ini dijadikan acuan untuk mengcounter perjuangan kaum muslim di Nusantara saat itu, bahkan di negara lain jajahan Belanda saat itu. Jadi jelas kedatangan dan fatwa para Habib Ba'alawi Muasalaman di masa penjajahan itu untuk mengcounter perjuangan para kiai-kiai Nusantara di masa lalu. Itu jelas. Nah, sehingga itu perlu menjadi kekhawatiran. Soekarno menyatakan kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Nah, kita sebenarnya berharap itu hanya terjadi di masa penjajahan, tapi kami memprihatinkan, sayangnya sudah di zaman kemerdekaan, mereka tidak ikut membantu kemerdekaan, mereka malah merendahkan para kiai-kiai kita, mereka malah membelokkan sejarah dan silsilah Nusantara. Para wali-wali Songo Nusantara itu dibelokkan seakan-akan keturunan Ba'alawi Muasalaman, padahal bukan. Ada tokoh-tokoh pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sumodiningrat, dibelokkan seakan-akan jalur Ba'alawi. Padahal jelas Pangeran Diponegoro itu anak Sultan Hamengkubuwono III, dan jelas Sumodiningrat itu adalah anak daripada Raden Temenggung Jayaningrat. Orang tuanya beda. Ini dibelokkan yang Pangeran Diponegoro jadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sedangkan Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat yang gugur dalam perang Sepehi melawan Inggris itu jadi Hasan bin Toha bin Yahya. Seakan-akan bersaudara. Padahal Sumodiningrat yang asli ini menikahi putrinya Hamengkubuwono II. Artinya beliau ini paman. Jadi Pangeran Diponegoro punya bibi, itu punya suami Sumodiningrat. Jadi bukan bersaudara. Nah, ini dibelokkan seakan-akan bersaudara. Jadi Mbok Yao yang nggak punya jasa jangan ngaku-ngaku berjasa untuk supaya dihormati oleh bangsa kita, karena bangsa kita sudah punya pahlawannya sendiri, sudah punya ulamanya sendiri, sudah punya teladannya sendiri. Jangan sampai dibelok-belokkan seakan-akan teladan dari orang imigran Yaman ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku pahlawan, ngaku-ngaku berjasa, padahal nyuwun sewu tidak sama sekali. Jadi justru yang turunan Rasulullah yang asli justru ya pendiri NU, Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, keluarga Wali Songo, itulah yang asli. Tapi keturunan yang asli itu rendah hati, tidak buat kesombongan, tidak buat diungkap-ungkap, justru mau membaur, mau naturalisasi.
Gelarnya pun juga tidak pakai ada Said, tapi pakai Raden, ada pakai Lora, ada pakai Emas, pakai Tubagus, bahkan ada yang nggak pakai gelar sama sekali, ada gelar Kiai atau Gus. Itu semua karena membaur, asimilasi, akulturasi menjadi satu bangsa, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Mungkin lebih kurangnya kalau dari saya itu dulu. Nah, nanti lanjutan lainnya bisa diperdetail oleh beliau-beliau. Lebih kurangnya saya ini mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.